kajian-kajian tasawuf ya begini, Pak. Cok dari dulu, saya ceramah itu selalu yang saya pegang akidah. Tapi ini pokok, Pak. Siapa orang takwa? Quran itu petunjuk orang takwa. Jelas orang takwa mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Karapannya kan hati dulu, bukan syariat dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayo, kuatkan hatimu terhadap kekuatan Allah. Setelah itu, wa yuqimunas shalah, syariat dilakukan. Syariat dilakukan didorong oleh kekuatan energi batin spiritual. Jangan dilakukan karena aturan. Aturan itu petunjuk bagaimana melaksanakan. Ini sing wajib, ini sing sunnah, ini ngene, lakukan. Diberikan petunjuk caranya. Tapi untuk menggerakkan ke sana, tadarruan wa khifatan khaufa wa tama'a yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini contoh-contoh ayat semuanya. Ini yang kita enggak punya. Maka sampai Allah ingatkan ista'inu bisabri wassalah fa inna lakabiratun illa alal khasyin. Hati-hati loh. Kamu melakukan sholat pendekatan dan minta kepada aku itu berat. Berat. Lakabiratun. Illa alal khasyin, yang tidak berat orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Orang yang punya dorongan power batin spiritual yang dekat dengan Allah. Itu. Karena apa? Kalau dia merasa dekat dengan Allah, dunia ini lebar, Pak. Apa yang Bapak butuhkan dikasih. Nggak seneng toh? Tapi untuk menciptakan seperti itu susah. Kenapa? Karena ada makhluk namanya iblis untuk membelokkan manusia. Jangan berbuat seperti itu. Ayo tabrakan. Tabrakan. No wis. Nah enak tahajud si Allahu Akbar. Geger masa cenut. Aneh. Iblis itu pinter. Didik-didik ya. Kepingin nyedak nang Allah didik-didik terus. Insya Allah. Masuk di markas namanya nafsu, nongkrong di situ. An-nafsu katifli intumil lusabba ala khubbi radha wa intaftim di antafatimu. Nafsu itu kayak anak kecil. Kamu turutin sekali, terus geladra. Karena iblis merasa punya jalan. Terus, kasak terus. Maka harus dilawan. Duwe anak sekolah, satu saat pamitan, Pak, kula tak boten lepet nggih, Pak. Kula kok emeng sirah kula cenut. Karo bapak ini turun. Ya senak, ya jadi nek sing luwes gak mlebu kok tak anune. Tak keane surat tak titipno kancamu. Seneng anake. Rong dina maneh. Aduh, Pak, kok ora dimules sih. Suwe-suwe bapak iki mikir. Arek kok pirang-pirang di sambatan lor. Sore ini kancane nang. Pak, pengen apa Mahmud kok boten mlebet sekolah? Loh cak awake gak enak. Niki ujian lho, Pak. Iki nek boten tumut saged boten munggah nih. Dan ternyata gak gelemi sekolah iki krana wedi mek ujian. Alasan nih, sing ngelu lah, sing wetenge loro lah. Iki nek ditutup geladra. Akhirnya apa yang terjadi? Dimarahi sama bapaknya, dia ndak habis akal. Ya budal sekolah, menggot nang pasar. Karena sekolahan. Akhirnya berhari-hari ndak sekolah, tahu-tahu gurunya negur. Bapaknya baru ngerti. Ini hanya karena sekali dituruti geladra, ndak karuan. Ini nafsu. Kayak begini. Maka jangan. Jadi kembali lagi, power energi spiritual itu harus dikuatkan betul dengan Allah. Yang namanya iman. Maka setiap nabi diberikan mukjizat-mukjizat itu untuk menguatkan iman umat. Enggak banyak ngomong, dulu enggak banyak ceramah. Mukjizat tentang orang percaya. Dengan melihat kenyataan yang terjadi, enggak usah banyak komentar.
Wis. Karena melihat. Makanya innahu wassami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Pendengaran dan penglihatan ini dua alat. Satu pendengaran dinunasihah. Agama itu tetap nasihat lewat telinga. Yang kedua lewat mata. Satu lewat ajaran disampaikan dengan pengajian. Yang satu mukjizat ditunjukkan dengan kenyataan. Dua-dua harus menunjang. Mana yang lebih cepat? Pandangan. Karena itulah Muhammad diberikan mukjizat, diberangkatkan, diisra mi'rajkan lewat pandangan. Didampingi Jibril dengan keterangan-keterangan lewat telinga. Maka di ujung ayat Isra 1, innahu wassami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apa itu artinya? Pendengaran dan penglihatanmu gunakan. Maka Muhammad berangkat untuk menyaksikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan di hadapan Muhammad kekuasaan kami. Di ayat lain mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annaul haq. Aku tunjukkan kekuasaanku di muka Muhammad. Sampai tertanam satu keyakinan dalam batin bahwa tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Dengan cara ditunjukkan. Cara-cara ini untuk memperkuat power energi spiritual Muhammad. Ini kuncinya di sini, Pak. Kalau syariat cuma dikerjakan menurut saya, hukum fikih itu kan dohir, Pak. Dohir. Penting mana dengan batin? Penting batin. Dohir sholat harus berdiri, wajib secara hukum fikih. Tapi di saat dia tidak bisa melakukan, apa bisa? Tidak bisa. Bagaimana cara? Sebisamu. Nah, terus yang penting apa? Hatimu. Selagi hati masih bisa digerakkan untuk sholat, sah. Apapun caramu. Mau tidur, mau duduk, mau berbaring. Karena bisanya itu. Loh, kalau begitu yang dipokokkan apa? Batinnya. Nah sekarang saya balik. Fisiknya bagus, geraknya bagus, batinnya gelambiar. Ya no. Nyambung. Gak nyambung. Bahkan Tuhan sangat marah. Wawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatim sahun. Sing atine gelambiar. Akhirnya efeknya apa? Perilakunya tidak cocok dengan sholatnya. Sholatnya aktif, yo aktif. Sholatnya aktif, korone yo aktif. Sholatnya aktif,